Pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih antara Donald Trump dan Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa berlangsung penuh drama namun tanpa hasil besar. Dari petaka Ukraina yang penuh tanda tanya, sindiran Trump soal menunda pemilu hingga telepon langsung ke Vladimir Putin, semuanya memberi sinyal arah baru diplomasi Amerika. Apakah Washington masih bersama Kiev atau mulai condong ke proposal Moskow? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Benarkah Trump mulai bergeser ke arah proposal Moskow? Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump telah merampungkan pertemuan tingkat tingginya dengan Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa serta Inggris di Gedung Putih. Tidak seperti janjinya yang akan ada kejutan besar. Pertemuan itu belum menghasilkan keputusan signifikan menuju pengakhiran perang Ukraina. Namun ada sejumlah fakta menarik yang diperlihatkan selama pertemuan yang mengindikasikan Trump berusaha menekan Zelensky pada agendanya. Pertama, Donald Trump memajang peta besar Ukraina di mana wilayah Donbas diberi warna berbeda. Trump mengajak Zelensky melihat dari dekat peta itu dan memperbincangkan sesuatu yang tidak dipublikasikan substansinya. Diduga kuat, Trump telah masuk ke perbicaraan mengenai konsesi teritorial Ukraina sebagai salah satu rumusan pengakhiran perang. Zelensky dalam pertemuan menyatakan konsesi teritorial hanya dapat dibicarakan antara dirinya dengan Vladimir Putin. Rusia meminta pengakhiran perang harus sesuai realitas saat ini, di mana wilayah Donbas harus sepenuhnya masuk Federasi Rusia. Pasukan Ukraina yang tersisa harus meninggalkan Republik Rakyat Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Sementara Luhansk sepenuhnya berada dalam kontrol militer Rusia. Kedua, dalam percakapan bersama Zelensky dan para pemimpin Eropa, Donald Trump menyindir lewat sarkasme bahwa ia mungkin akan menunda pemilu Amerika Serikat sampai 3 kali. Fakta ketiga, di tengah pertemuan Trump menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memberitahu perkembangan pertemuannya dengan Zelensky dan para elit Eropa. Trump kemudian menekankan di hadapan tamu-tamunya bahwa ia sepakat memberi garansi keamanan ke Ukraina, tetapi menolak aksesi negara ke NATO. Trump mengklaim perihal garansi keamanan itu juga sudah dipahami Vladimir Putin. Intinya, untuk menjamin tidak akan ada serangan lagi ke Ukraina. Bagian lain yang mungkin agak bombastis, Volodymyr Zelensky mengajukan proposal bisnis senilai hampir 100 miliar dolar Amerika. Jumlah fantastis itu dipakai untuk membeli 10 paket sistem rudal pertahanan Patriot, amunisi, dan jenis-jenis senjata lain yang diperlukan Ukraina. Pembelian itu akan didanai melalui negara Uni Eropa. Inilah sebagian besar pertemuan Gedung Putih terkait Ukraina. Trump secara lugas menolak gencatan senjata sebagai persyarat pengakhiran perang, seperti didasarkan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta pertemuan berikutnya harus melibatkan Eropa yang ternyata diabaikan Donald Trump. Trump menyebutkan pertemuan tripartit berikutnya jika tidak ada halangan hanya akan melibatkan Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky dan dirinya. Mengenai lokasi pertemuan tripartit belum diketahui akan digelar di mana, tetapi diperkirakan dipilih lokasi netral dalam 2 atau 3 pekan mendatang. Dubai atau Abu Dhabi di Uni Emirat Arab diduga akan jadi pilihan, selain mungkin Jenewa, Swiss. Babak baru upaya perdamaian di Ukraina dimulai dari Alaska saat Trump dan Putin bertemu dalam suasana yang sangat hangat. Ini dianggap sebagai sejarah baru dunia yang oleh Sergei Poilievin dan editor proyek Whiteboard disebut sebagai tanda jelas runtuhnya narasi lama Barat. Pertemuan di Anchorage dibuka dengan tontonan koreografi yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. 2 pesawat udara raksasa meluncur ke landasan, satu demi satu. 2 presiden muncul di saat bersamaan, berjalan saling mendekat. Presiden Donald Trump berhenti di karpet merah menunggu Vladimir Putin menutupi sebagian jarak. Dunia menahan nafas. Rasanya seperti Juli 1969 ketika jutaan orang menyaksikan Neil Armstrong melangkah ke permukaan bulan. Beberapa detik lagi, satu langkah kecil, kemudian jabatan tangan bersejarah di pangkalan Emerald Richardson, Alaska, meski akhirnya agak terasa hambar karena Trump dan Putin menyatakan belum ada kesepakatan signifikan selain sejumlah kesepahaman. Vladimir Putin meneguhkan dirinya sebagai tokoh yang tidak bisa diisolasi siapapun. Begitu pula Rusia adalah kekuatan yang tidak bisa disepelekan. Pertemuan Alaska juga telah menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia berhasil mendorong Trump lebih dekat ke oposisi mereka dalam kasus Ukraina. Bagaimanapun, Trump ingin memperkuat posisinya sebagai tokoh yang ingin menghentikan
menghentikan perang yang tidak ia ciptakan. Perang Ukraina adalah perangnya Joe Biden. Tapi di sisi lain, Trump juga masih kesulitan mengeluarkan Amerika dari keruwetan itu. Di bawah rezim Joe Biden, Washington adalah mesin penggerak perang. Di bawah Trump, Amerika hanyalah beban mati yang bergerak maju dengan inersia. Menekan Putin akan membutuhkan usaha. Menekan Eropa dan Ukraina juga akan membutuhkan usaha. Bahkan menjauh pun memerlukan usaha dan Amerika Serikat tidak mampu melakukannya sekarang. Trump kini hanya bisa hanyut mengikuti arus secara kontrol. Trump kini hanya bisa hanyut mengikuti arus secara terkontrol, meneteskan senjata dan intelijen tanpa strategi atau tujuan. Karena itulah jalan yang paling mudah. Di Anskorek, Moskow, memenangkan putaran itu, Eropa dan Ukraina akan berunding. Tetapi cepat atau lambat mereka harus menelan kekalahan. Rusia bukanlah paria seperti dalam benak para pemimpin Eropa. Putin bukanlah penjahat perang. Di Ukraina bukanlah ilegal. Barat tidak lagi menulis aturannya. Barat kini menjadi minoritas global. Hanya satu dari sekian banyak pusat kekuatan yang terpecah belah oleh keretakan internal. Di Barat sendiri, orang-orang telah merasakannya. Banyak yang sudah memahaminya. Krisis Ukraina memicu longsoran salju yang mempercepat datangnya tatanan dunia baru. Tulis analisis politik Nadezhda Romanenko di Russia Today. Pertemuan Gedung Putih telah menjadi kontes diplomatik berisiko tinggi. Belum adanya hasil yang menunjukkan pekerjaan sebenarnya sedang berlangsung di balik layar. Perilaku Trump, khususnya keputusannya untuk tidak menyuarakan pesan Kiev atau Brussels dalam pernyataannya pasca pertemuan merupakan sebuah sinyal. Ia menegaskan kendalinya atas narasi mencerminkan ia masih belum yakin dengan argumen Uni Eropa dan Ukraina tentang keterlibatan Barat yang berkelanjutan di dalam konflik ini. Pertemuan puncak dan langkah-langkah diplomatik yang menyertainya merupakan tarik-menarik sangat kuat. Brussels dan Kiev ingin mempertahankan Amerika di pihak mereka. Sementara faktanya Trump cenderung memahami proposal Moskow. Tidak adanya sanksi atau tekanan baru terhadap Rusia setelah pertemuan Alaska menunjukkan Moskow sedang mendapatkan momentum. Trump bahkan telah bergeser dari menuntut gencatan senjata menjadi menganjurkan perundingan damai langsung, sebuah posisi yang lebih sesuai dengan proposal Moskow. Para pemimpin Uni Eropa dan Zelensky datang ke Washington untuk memperkuat keberpihakan Trump. Mereka ingin membujuk Trump memperkuat sanksi, mempertahankan pengiriman senjata dan memastikan Ukraina memiliki arsitektur keamanan yang mereka inginkan. Namun sejauh ini daya tarik mereka tampaknya melemah. Trump sejak awal tampak menempatkan Uni Eropa dan Ukraina dalam posisi defensif, menandakan pengaruh mereka terbatas. Hal itu tampak saat Trump menjawab desakan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen yang meminta agar Rusia memulangkan anak-anak Ukraina korban konflik. Trump menjawab bahwa persoalan itu menjadi tanggung jawab global dan mereka berkumpul di Gedung Putih bukan hanya untuk itu. Trump lalu berterima kasih atas kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa. Jawaban ini jelas mengecilkan peran Ursula von der Leyen dalam konflik Ukraina. Mengenai jaminan keamanan, Trump menegaskan akan didetailkan dan memastikan Amerika tidak akan mengirimkan tentaranya ke Ukraina. Jika Pentagon tidak menerjunkan militernya ke Ukraina, meski tercapai perdamaian, maka Uni Eropa akan menanggung risiko jika nekat masuk Ukraina. Moskow telah berulang kali menolak pengerahan pasukan NATO maupun Eropa di Ukraina dan jika mereka tetap masuk akan dianggap sebagai deklarasi perang. Konflik Ukraina dan perang proksi NATO melawan Rusia mungkin akan segera berakhir, meski prosesnya tidak semudah membalik tangan. Jika Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut perundingan langsung Putin dan Zelensky dapat berlangsung dalam 2 minggu ke depan, ia sangat menarik. Pertemuan Gedung Putih kali ini mungkin kurang spektakuler, tetapi syarat dengan subteks geopolitik, sebuah konsentrasi mengenai apakah Amerika tetap menjadi pendukung Ukraina atau mulai bergeser kembali ke posisi yang lebih transaksional dan realistis. Uni Eropa menyadari pengaruhnya semakin berkurang, sedang berusaha keras merebut kembali narasi tersebut. Sementara Kremlin tidak berubah posisinya dan siap mengajukan proposal seperti yang mereka ajukan ke Donald Trump di Alaska. Posisi Rusia sangat kuat dan memegang semua kartu militer di garis depan pertempuran. Ukraina dan Eropa telah kalah perang dan lazimnya pihak yang kalah tidak bisa mendikte keinginannya kepada pihak yang menang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.